Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke praktikum pemrograman web, pertemuan ke-7 berarti ya. Sebelumnya, apabila ada yang ingin ditanyakan tentang modul-modul sebelumnya, baik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa langsung di WA aja atau bisa langsung ditanya di sini. Tapi kalau emang malu nanti ke WA aja. Tapi kalau mau langsung sekarang juga boleh, dan nanti saat kan habis ini saya akan melakukan beberapa penjelasan tentang model ini sekilas aja sih. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Mau pas lagi saya ngejelasin yang nanya boleh, atau pas lagi beresnya, pas sudah beresnya nanya boleh. Kita langsung share modulnya. Nah, di sini kita belajar tentang jQuery untuk modul 7 ini. Di sini jQuery sendiri, pengertian di sini adalah sebuah file JavaScript yang perlu dipanggil layaknya memanggil JavaScript eksternal yang lain. Jadi sebenarnya untuk jQuery ini kita bisa pakai bentuknya tuh apa namanya, link, atau kita bisa download. Jadi kalau download ya kita bentuknya lokal. Tapi kalau link ya kita harus terkoneksi sama internet. Jadi kalau ini bentuknya lokal nih, karena di sini file bentuknya. Jadi emang kita harus panggil dulu si jQuery-nya, baru kita bisa menggunakan beberapa sintaks beberapa sintaks atau beberapa yang ada di dalam jQuery tersebut. Kita langsung ke bagian aduh, untuk ini kenapa lama banget. Nah, di jQuery sendiri sebenarnya mirip-mirip sih sama kemarin yang kita pelajari tentang apa sih itu? JavaScript kok nggak salah. Tentang JavaScript penggunaannya. Cuman sintak-sintaknya beberapa ada yang beda. Ini kenapa lama ya? Nah, di sini ini bentuk kalau memang kita dari link yang tadi aku sebutin. Maaf, ini kalau bentuk dari link. Ini jadi nanti tuh kalau kita memang mau ngambil dari link, yang link tadi, link ini kan tadi kan bentuknya ini ya, bentuk lagi deh. Bentuknya tak kayak gini. Nanti kalian copy aja gitu. Ini semuanya di copy kalau mau menggunakan jQuery. Cuman kalau memang nggak mau bikin file-file lagi ya bisa bentuknya panggilan link aja gitu, nggak usah di dalam sebuah file. Di sini eh penggunaan jQuery itu salah satunya kayak gini nih. Ini tuh kalau ini tuh kayak kemarin kan, kalau kemarin mah pas lagi di JavaScript kayak ada apa sih namanya teh? eh ini tuh bentuk-bentuk sintaknya kayak gini nih. Kalau jQuery penggunaannya kayak gini. Ini tuh bentuknya apa ya? Metode metode ready-nya tuh. Di sini dilanjut kita ke bagian langsung implementasi aja deh kayaknya. Nah, ini bikin contoh file jQuery atau implementasi jQuery. Bentuknya sih sama kayak biasanya, kayak kita bikin HTML. Cuman nanti ditambahin script jQuery, dibikin tambahin script jQuery buat kita pakai. Nah, untuk naruh jQuery itu kita bisa taruhnya di dalam body atau kita taruhnya di dalam head juga bisa, kayak kemarin JavaScript. Ini kan kita naruhnya di dalam file di dalam tag bodinya ya. Di sini dokumen dot ready function. Jadi nanti ada button nih. Ini kita ada buttonnya yang ini. Ini button. Kalau diklik nanti dia langsung ngejalanin function di sini eh pakai method hide atau apa ya ini? Iya, pakai method hide. Jadi nanti langsung nge-hide si class test. Jadi kan
kemarin kan udah pernah dibahas ya, kalau kelas itu pakainya titik, kalau ID itu pakainya crash atau apa namanya pagar. Ini salah satu contohnya, ini yang tadi, yang contoh kita bisa lihat. Ini kelihatan nggak sih share screen-nya? Oke, kita lihat contohnya. Hmm. Nah, tadi yang ini kan. Wait. Nah, tadi kan kita bikin button, kalau buttonnya diklik, karena di sini pakainya function klik ya, metode klik. Diklik, si ini bakal langsung di hide sama sama si jQuery-nya, atau itu bentuknya kayak perintah gitu loh. Nanti di sini pencet nih. Bentar, ini mah bukan pencet mah si P. Nah, ini dia kan pakainya tag P. Bakal hilang nih, si setiap yang ada tag P-nya bakal hilang. Jadi nanti kita cobain di sini langsung hilang nih. Tuh, itu contohnya. Kalau ini mah tambahan aja. Ini kan tambahannya aku bikin. Jadi kalau mouse itu masuk, terus mouse-nya lift dari sebuah area yang emang udah ditentukan. Area yang ditentukannya kan di button itu pakai ID pencet. Makanya di sini ada crash pencet. Jadi kalau emang si mouse itu lift dari button itu, dia bakal ngerubah setiap H4, pokoknya setiap apapun itu tag dengan tag H4, dia pasti bakal dijalanin. Nah, ngejalaninnya dia ngeset teks. Jadi dia ngerubah teksnya gitu. Lanjut, di sini ada latihan satu. Untuk latihan satu ini sih sebenarnya mirip-mirip kayak ini, cuma bentuknya nanti di sini tuh apa namanya ya? Di sini, astagfirullah, kenapa ke bawah? Ini apa nih? Untuk latihan satu tuh nanti di sini ada ditaruhnya di bagian head, tag head. Terus nanti kalau emang masuknya ready itu saat si namanya si namanya apa? Si programnya baru dijalanin gitu. Jadi nanti dia bakal ngeluarin alert untuk teksnya bebas, selamat datang. Udah sih untuk latihan satu kayak gitu aja. Contohnya tuh maksudnya kayak gini nih. Alertnya tuh. Coba ini Inggris yang latihan satu ya. Nah, jadi ada alert kayak gini nih. Terus nanti di ini mah tambahan aja sih. Udah ini mah tambahan aja sebenarnya. Untuk tambahannya ya kayak gini. Eh, di oh ini kalau buttonnya diklik. Oke. Sebenarnya sih untuk ready ini tuh bukan pertama doang sih maksudnya di ready itu. Jadi saat si program atau kodenya itu dieksekusi, lanjut kita ke modul lagi di latihan 2. Di sini eh language JavaScript. Oke. Nah ini nah ini ininya apa namanya bentuk jQuery-nya. Nanti kalau dia ke tag input, pokoknya setiap tag input diklik ya, nanti di sini bakal ada alert hello jQuery. Oke, sip. Kita cobain lagi latihan duanya. Tag input bakal ada alert jQuery. Alert apapun itu sih hasilnya. Nah, jadi inputnya
ini kan tag input dan ini hasil tag input ini button. Jadi kalau tag inputnya diklik ya nanti bakal ada function yang berjalan gitu. Lanjut lagi ke latihan 3. Di sini sama, cuman di sini ngerubah si ID P1 dengan ID P1 kita rubah CSS-nya, kita rubah color dari si tulisannya berarti jadi red. Udah sih gitu aja. Kita cobain lagi. Langsung dengan 3 yang default bersama. Tadi, nah nanti dia ngerubah kayak gini. Untuk ini sih bebas, kalian nggak perlu dibikin harus klik 2 kali atau gimana. Karena tadi yang disuruhnya cuman apa namanya? Ini aku tambahin deh. Wait. Nah ini aku pakai tambahin double klik, ini maksudnya bintang tuh all of yang ditampilin. Jadi semua yang ada di layar itu bakal bisa berjalan gitu. Kalau nanti mau dibikinnya selama dia ada di tag P atau selama dia ada di tag apapun itu dia bakal berubah gitu. Bebas. Dan ini double kliknya boleh, mau nanti dibikinin button juga boleh. Yang penting ada perubahan aja untuk CSS-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak perubahan juga sih. Terus untuk latihan 4 di sini eh kelas mulai saat diklik terus ini ada ID kotak. Jadi dengan ID kotak bakal dianimate eh left 300 ini tuh kalau nggak salah pindah gitu animate tuh. Kita cobain latihan 4. Maksudnya kayak gitu. Ini sebanyak 300 px gitu kalau nggak salah ya. Kita coba aja misalnya di sini jadi 400, 500 coba. Kalau nggak salah tuh jadi sepanjang 300 panjangnya. Nah, bisa kan? Oh iya, jadi itu panjangnya itu. Oke, dilanjut ke modul lagi. Untuk latihannya sih sampai latihan 4 aja. Nah, dari latihan 4 bakal ada tugas lengkapi skrip di bawah ini. Jadi ini udah ada skrip, jadi kita cuma nambahin supaya si skrip ini tuh berjalan. Jadi nanti tinggal kalian bikin aja HTML kayak gini, nanti tambahin aja ini. Mau itu di dalam tag headnya atau di dalam tag body. Ini tinggal di copy aja sih sebenarnya. Tinggal di copy dan buat aja ID ID button BTN 1, terus di sini bikin ID test. Jadi kan ID test itu bentuknya teks gitu kan atau bebas siapa aja. Untuk BTN 2 diklik berarti bikinnya dalam bentuk button boleh. Nanti terus apa lagi nih? Oh ini latihan 2. Kita coba untuk latihan satunya. Mana sih? Nah, mm, 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 mm. Untuk tombol satunya apa tadi? Oh ini. Tombol duanya. Oh ini bentuknya alert. Oke, kita lihat dulu. Alert text. Hmm. Udah lalu lanjut ke tugas 2. Di sini tugas 2 ada sama kayak tugas satunya.
Di sini di tugas 1 tuh bikin juga ID BTN 1, terus bikin ID T1. Nanti untuk merubah sih ini sebenarnya udah ada, cuman dibikinin file HTML aja sama apa yang bakal dirubahnya. Untuk jelasnya sih bisa lihat langsung di sini aja contoh-contohnya gitu. Mungkin cukup sampai sini praktikum pemrograman web. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Septian, Husen, Fidri, Syafiq gimana? Aman nggak? Oke, kalau aman aku stop share screen ya. Oke, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan nggak untuk praktikum kali ini tentang jQuery? Septian, Husen, Fidri, Syafiq. Bedanya jQuery sama JavaScript biasa apa Kang? Baik, aku kalau disuruh ngejelasin, bingung. Mendingan kita langsung cari aja. Kenapa nggak on mic? Kamu lagi di luar, Syafiq? jQuery itu kan JavaScript ya kalau nggak salah. Wait, wait. Supaya aku ada ini. Jika ditinjau dari fungsinya, JavaScript merupakan sumber daya pemrograman yang berfungsi sebagai bahasa pemrograman, sedangkan jQuery adalah sebuah application programming interface API serta library JavaScript lintas platform yang dirancang untuk meningkatkan fitur web. Bentar, kita cari yang mudah dipahami dulu. Bentar ya, Sapik ya. Penggunaan kode untuk JavaScript terlihat sangat rumit dikarenakan kode yang digunakan terlalu banyak, sedangkan jQuery terlihat simpel. jQuery hanyalah library atau perpustakaan yang menggunakan JavaScript untuk membuat tampilan dan kode web agar lebih ringkas. Oh, jadi eh, sebenarnya sih jQuery sama JavaScript tuh menggunakan perpustakaan yang menggunakan JavaScript sama-sama aja. Jadi sebenarnya si jQuery ini tuh menggunakan JavaScript kalau lihat dari pengertian yang di Google mah ya. Cuman ini tuh jQuery itu solusi untuk penulisan JavaScript yang memang lebih banyak pengguna. Kalau mau nulis sesuatu harus lebih banyak gitu kalau pakai JavaScript tuh. Tapi kalau pakai jQuery bakal lebih ringkas. Ini sih sebenarnya eh, application dari JavaScript tapi yang lebih mudah digunakan gitu. Tapi kan untuk JavaScript sendiri kalau memang mau lebih mudah digunakan lagi kan kita kan ada framework gitu. Framework dari JavaScript kan macam-macam. Mungkin teman-teman sendiri udah ada beberapa yang tahu tentang framework JavaScript. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Gimana Sapik? Kalau jQuery termasuk framework bukan, Kang? Kalau jQuery kayaknya bukan, jQuery kayaknya bukan termasuk framework deh. Bentar ya. Mendingan langsung cari framework JavaScript. Framework tuh kan kerangka ya. Bentar. Kalau kalau pengertian framework sendiri kan pengertian framework kan mungkin di setiap orang beda-beda ya. Kalau pengertian frameworknya library mungkin bisa bisa disebut jQuery itu framework. Tapi kalau memang framework yang dibilang tuh langsung kerangka penggunaan JavaScript-nya mungkin jQuery nggak bener juga disebut framework. Cuman kita bisa bisa lihat dulu, taruh. Apa yang bisa online bukan, tapi bentar. Nah ini pengertian yang aku dapat ya. jQuery itu bisa termasuk framework framework dari JavaScript apabila pengertian dari framework itu yaitu suatu library yang menekankan bagaimana interaksi antara JavaScript dan HTML. Jadi kalau memang pengertian di sini
jQuery itu bisa termasuk framework apabila emang pengertian dari framework sendiri itu library sih, tapi mungkin kalau memang teman ada yang lebih tahu tentang materi ini ya bisa dijelasin. Gimana Sapik? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, ngerti-ngerti, Kang. Kalau misal Boleh. codingan yang tadi itu bisa pakai JavaScript biasa juga, Kang? Bisa kok. Kalau mau pakai JavaScript biasa juga bisa. Gimana caranya, Kang? Boleh. Bentar. Aku juga lupa penggunaan JavaScript. Wait. Kita lihat sini aja. Tunggu ya. Aku balik. Siap. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Tulus. Bentar. Kita contohin. Misalnya tadi apa namanya? Yang ini yang set text ya. Aku share screen lagi deh. Share screen. Di sini misalnya kita tadi, ini udah kelihatan mana? Teman. Kita di sini pakainya scriptnya tuh terubah pakai yang dokumen misal ini misal. Nah, langsung dokumen get element by ID. Dokumen, misalnya ini yang kita mau rubah apa ya? Eh, ID test berarti ya. ID test kita boleh. Sip. Dokumen click get element by ID. Nah, tuh di sini press test. Wait. Terus ininya, ini ML. Tulisannya gimana? Takut salah. Nah. Sembarangan. Sembarangan. Traffic. Boleh. Ini pakai mana sih langsung itu? Cuman nanti kita tambahin apa yang bakal nge-triggernya. Kita lupa, aku lupa. Yang bakal bikin nge-triggernya. Oh, sip. Oke. Oh iya. Yang bisa kita taruhnya di sini aja deh. Hmm. Ntar, langsung aja di sininya button. Nah, aku juga ini sambil lihat-lihat di sini. Red button on click langsung dikasih ini on click on click bentar, dia kenapa di sini harusnya ininya hmm, ini masih sebagai titik com bisa dia kalau dalam sini bisa langsung ini nggak sih, langsung inner HTML-nya apa gitu. Wait.
Ini mah langsung ke my function, bikin function lain. Ya. eh eh eh, eh. Kenapa, kenapa, kenapa? Di sini ini supaya gampang. Bisa nggak sih kalau langsung kayak gitu? Aku yang nyoba. Ini kenapa nggak bisa langsung inner HTML? Karena dia double ini kan. Dokumen. Hmm, 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 hmm. Ini kan harusnya bisa langsung, tapi penggunaan penulisannya kalau kayak gitu bakal jadi gimana ya? Eh, kita coba dulu pakai yang sama ini. Det. Kalau dia, kalau pakai det berubahnya langsung nggak? Berubah satu. Hmm, 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 hmm. Ini merubahnya kayak mana sih? jQuery pertemuan 7 tugas tombol tombol satu terus kenapa dia nggak berubah? Aku sebenarnya wait, apa harus kayak gini doang? Bukan berubah, kenapa nggak ganti? Hmm, ngerti, ngerti. Kalau kita ini hilangin dulu, wait. Kenapa dia nggak jalan? Button press. Oh, kita cek. Masa emang dia ininya ini ya? Namanya tuh bacanya tarik. Kenapa dia nggak jalan? Get element, titik tes. Get element by ID. Ya, dokumen BTN 1. Kenapa dia nggak bisa tes? Harusnya bisa deh. Oh, anjay. Coba ya. Kan udah ID, kenapa harus pakai crash lagi dia? Baru ingat. Nah, berarti kalau di sini kita cobain set text. Tuh. Tapi kenapa kalau mau teks gitu gimana sih maksudnya? Kenapa lagi nih? Dia bakal jadi nambahin S gak sih? Berarti ini harusnya di atas dulu nggak kenapa-napa. Oh, iya, 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 iya. Tapi dia kalau begini membacanya dua supaya nggak kebaca dua, gimana ya?
Bisa nggak sih inner HTML ini ya kan supaya langsung lanjut. Wait, ya mungkin kayak gini lah. Nggak apa-apa. Ini ya, cobain deh. Soal di sini Loren 20 20. Paling gitu sih, Sapik. Sebenarnya sih sama-sama aja. Cuman kan tadi pengertian dari jQuery sendiri bentuk solusi yang dibuat untuk penggunaan JavaScript, cuman bisa lebih singkat gitu loh. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Sapik? Eh, tapi Kang, tadi mah yang jQuery dia kan di kode apa di teks script terpisah. Ya. Kalau ini mah kan langsung di Oh, elemennya. Nah, eh, kalau disamain gitu gimana Kang? tadi kan gini. Beda beda lagi enggak Kang? Jadi kan kemarin kita udah belajar ya, yang JavaScript bisa bisa tiga ya. Dia bisa yang tadi bisa di dalam body, bisa di dalam ini, dalam tag head, bisa dalam tagnya sendiri, atau kita bikin file JavaScript sendiri gitu. Tapi kalau memang mau dibikin beda, namanya beda beda tag bisa aja sih. Kayak yang tadi yang ini, misalnya yang tadi yang ini, kita tadi dibikinnya di sini. Script, ini pakainya yang ini nih, yang tadi yang my fun, yang function, bikin aja di sini. Function, bikin namanya function. Nah. Oke, sip. Em aja. Terus ini, itu ininya, misalnya jadi topik. Terus di sininya, dari yang on klik ininya, jadi em benar kan? Harusnya benar sih. Oh, pakai ini. Kita cobain. Kayak gitu. Gimana, Sapik? Oh iya, ngerti-ngerti Kang. Oke, aku tahu sebenarnya kamu bisa. Cuman tadi eh ini apa namanya? Untuk on click ini sebenarnya bisa dipisah tadi. Ini bisa langsung masukin ke sini aja. Jadi nanti yang dipanggil eh ini bentuknya. Pakai kalau tadi ini buat aku lupa penulisannya. Kalau memang mau bener-bener semuanya dipisah gitu. Kan tadi kan masih ada on click terus manggil function. Nah, kalau kita mau langsung di ininya, namanya teh apa sih? Klik. Orang lupa nulisnya gimana ya. Klik ke penggunaan. Bentar ya. Sambil ingat-ingat juga. Klik ke JavaScript. Nah.
Bentar. Nah, dia bisa sih langsung klik, jangan on klik. Kalau on klik mah, kalau nggak salah bisa nih klik doang. Event JavaScript tuh bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. I O button and JavaScript. Hmm, jadinya pakai event listener, button login, Hmm, oh, ada nanti eh aku kirimin nih kodenya kalau emang masih penasaran. Nanti aku bikinin. Kalau Sapik sendiri ada yang mau ditanya lagi nggak? eh Satu lagi Kang, Boleh, mumpung masih kelasnya udah nyampe kalau jam. tadi yang di jQuery mah ada kayak dokumen ready. Nah itu Ya, kalau di JS itu gimana Kang? kalau di JS gimana gimana ya maksudnya? Ya itu apa? eh Kodenya gitu. Kalau JS kan kayak tadi yang di modul sebelumnya ya, bisa langsung dipakai aja kalau memang mau pakai alert. Nanti dia kayak gini nih. Aku Nah contohin. kenapa kalau di jQuery harus pakai dokumen .ready Kang? Nah, aku bentar. Bukannya sama aja ya? Kalau langsung dipakein gitu, langsung nggak usah pakai dokumen .ready. Iya, bisa juga kan? Oh, emang itu bisa langsung. Aku belum tahu sih. Ntar aku cobain cari dulu ya. Wah. Tapi kalau Sapik sendiri, kata Sapik itu bisa langsung nggak usah pakai kayak gitu-gitu. Kata Sapik itu bisa langsung, berarti. Apa-apa Kang? Nggak usah pakai yang dokumen .ready itu. Oh cobain aja langsung Kang. Aku Langsung. nggak tahu sih. Heeh. Iya, kita cobain aja ya Belum langsung. pernah make juga jQuery. Wait. Kembali latihan 4 tadi. Cobain. Hmm, 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 hmm. Nah, ini dia. Oh, dia nggak jalan berarti jQuery-nya ini. Kalau nggak pakai dot, ini yang tadi yang ready itu. Kalian ini dicobain nggak jalan. Soalnya aku tadi mikirnya tuh kenapa pakai ready? Ready itu maksudnya setelah kode atau program dieksekusi deh kayaknya. Jadi mau itu baru mulai pun, nggak baru mulai pun selama dia program dieksekusi bisa gitu. Tapi ini pas udah dimatiin nggak jalan. Coba kalau scriptnya ditaruh di paling bawah body kan? Oh, jadi langsung di dalam bodinya gitu. Iya, biasanya kan gitu ya. Bacanya dari Script. atas ke bawah ya. Mm-mm. Wait, cobain. Nah, 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 nah. Oh iya, berarti dia bisa. Cuman eh untuk fleksibilitas apa naruh di dalam kodenya itu nggak bisa sembarangan karena eh, kan konsep dari pembacaan si komputer terhadap kode itu dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan gitu. Hanya
berarti bisa tadi nggak pakai yang dot ready, cuman dia harus di dalam bodinya. Kenapa? Mungkin karena eh dia kan langsung ngebaca nih tadi yang di bodinya udah jalan, pas dibaca ke bawah di sini ada teks script, dia langsung ngebaca. Kayaknya sih kayak gitu. Ada lagi nggak Sapik? Ada lagi nggak Sapik? Sebentar Kang. Boleh. Karena kan sampai jam 21.30 juga. Yang lain juga kalau ada yang mau nanya bisa langsung tanya. Belum tentu bakal langsung dijawab dengan benar, cuman bakal dicobain langsung di sini gitu supaya penasarannya nggak terus membayang gitu, bisa nanti ke bawah mimpi. Gimana Septian, Husen sama Pijri ada yang mau nanya nggak? Berarti beda kan Kang yang ready itu tuh. Beda gimana? eh Kalau pakai ready sama enggak Tadi pakai behaviornya. hasilnya. Mm-mm. Ya Jadi, behaviornya. oh iya sih beda. Jadi kalau tadi karena tadi konsep pembacaan coding itu dari atas ke bawah, jadi kayaknya mah dia tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa fleksibel penaruhan kodenya. Itu juga aku baru nyobain sih sebenarnya. Untung tadi ditanyain. Nah, kalau Eh, misal pakai JavaScript biasa tapi kita naruh kodenya di atas kayak tadi itu gimana, Kang? Kalau JavaScript biasa bisa itu di atas tadi. Tadi kan bisa taruh langsung di atas kan, nggak harus di bawah juga bisa. Tapi jalan nggak, Kang? Kalau pakai JavaScript tadi di atas bisa. Oh, Kan tadi udah dicobain. Cuman bentar ya. Na, 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 na. Wait. Hmm, harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Cuma nanti aku bakal cari-cari lagi sih. Supaya aku juga nyari tahu. Kalau emang ada yang beda, nanti aku kasih tahu. Di grup atau di personal message. Ada lagi yang mau ditanya nggak, Sapik? nggak ada, Kang. Aman. Sapik masih sibuk kerja sekarang berarti. Aman, Kang. Nice. Oke lah, Pijri ada yang mau ditanyain nggak? Husen aman, Husen, Septian aman. Eh, saya kan mau nanya, Boleh. Kamu dari tadi diam terus. Tumben. iya ini kan udah ini baru ngomong. Boleh, silahkan. Ya, itu kan eh, yang animate itu tuh, Iya, kenapa? itu kan cuman apa animasinya itu cuman gerak ke kiri. Nah, Iya. ada nggak kan kayak si animasinya tuh apa namanya? Kayak ngefade gitu, apa namanya? Oh, jadi dia bisa hilang atau muncul gitu. Ya gitu, ada nggak? Kita Bisa cek nggak maksudnya di jQuery gitu? library, property, method, animate, di query ada apa aja. Kita cek di query animate method. Kita lihat di sini dia ada apa aja ini. Propertinya, nah, 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 mana? Ini headnya tiga ratus style. Dia ada fade ya sih.
Ini tuh kan properti kan ini. Kita buka API documentation itu. Mau bikin TikTok baru. Oh, kayaknya bisa nih. Oh, bisa. Dia jadinya pakai ini opacity itu maksudnya ini kan padding. Opacity itu transparansi kan? Bentar, aku lihat dulu. Opacity 0,25 left kanan toggle kita kita cobain aja gitu ya sini. Misal ini fungsinya mana? Bentar. Oh, shit. Oke, kita cobain aja yang di dalam ininya. Eh, Oh, ini apa nih? Nggak usah berarti ya. Namanya kita lihat lagi. Dia bakal lagi masuk. Oh, tapi ah kalau di sini karena kodenya kayak gini, ya kita cek. Jadi sebenarnya sih untuk di aku ngelihat dari contoh yang di sini mah, untuk di animate ini sih bisa dirubah-rubah. Cuman lebih kayak kita ngerubah ke ininya sih ke kayak kita ngatur-ngatur CSS sih kayaknya mah. Cuman ini untuk aku lihat di API-nya mah, contoh-contohnya tuh kayak gitu kayak kita lagi ngatur-ngatur CSS-nya. Banyak kok ini bisa langsung dibuka aja di jQuery API-nya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Septian, gimana? Ya, Kang. Oke, oke. Siap. Tum Nuhun. tumben nanyanya dikit. Udah nggak apa-apa. Husen ada yang mau ditanyain, Husen? Belum, Kang. Udah tuh. Pijri kayaknya lah. Ngejumnya sambil kerja ya. Aman Kang, aman. Oh, di kantin sambil kerja. Eh, enggak sih. Oh, ya udah. Aku stop share ya kalau udah beres. Ini ada yang sebelum diselesain atau diudahanin atau diakhirin, ada yang ingin ditanyain dulu nggak sebelum saya akhirin? Kalau memang nggak ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung ke WA aja. Aman ya. Ya udah. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena memang pertama tujuan saya asisten itu bukan balik lagi ya bukan menggurui tapi cuma dikasih amanah untuk mengawasi proses jalannya praktikum
Dan tujuan saya jadi asisten itu untuk sambil ngingat-ingat materi sebelumnya gitu. Karena kayak tadi banyak banget yang aku lupa. Mungkin waktu dulu suka ngulik-ngulik karena sekarang udah nggak pernah ngulik-ngulik lagi jadi lupa lagi gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.